Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sahabat kesetaraan semuanya. Kembali lagi bersama saya Andrian Indra Permana di sini sebagai host di TOS, yaitu Time OWB Story. Hari ini di tanggal 16 April 2025 kita sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa tentunya. Ada di depan saya, siapakah gerangan? Beri tepuk tangan yang meriah, ada Ibu Novita Purnamasari Supahmi. Nah, otomatis audiens di rumah mungkin ada yang belum tahu nih, Ibu Novita ini di sini sebagai guru atau sebagai apakah beliau di sini, nanti kita akan ulas bagaimana hiruk pikuknya Ibu Novi selama ada di dunia pendidikan seperti apa. Oke, penasaran? Penasaran? Penasaran. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Mas Andre. Oke, saya panggilnya Ibu apa Mbak ini jadinya? Mbak lah ya, kita Mbak, kan seumuran lah ya. Kita masih umur 21 teman-teman. Betul. Kita masih forever young ya Mbak Novi ya. Yes. Oke, Mbak Novi gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Insya Allah semangat ya, selalu semangat. Oke, selalu semangat karena Iya. kita harus semangat karena gimana pun kegiatan kita yang kita lakukan ke depannya, apapun hal yang terjadi kita harus tetap semangat. Semangat. Semangat, betul. Meskipun nervous ya. Iya, deg-degan. Kayaknya Mbak Novi hari ini juga sedikit nervous guys, karena katanya Nervous baru muncul di kamera. On cam, oke. On cam, nggak apa-apa, karena ini adalah podcast, jadi kita harus mentransfer atau mendelivkan ilmu-ilmu nanti yang akan diberikan Mbak Novi kepada teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Oke. Yaps. Kegiatan Mbak Novi sekarang apa aja nih kalau boleh tahu? Kegiatannya pastinya karena saat ini saya diberikan tugas tambahan di yayasan, sehingga saya membantu segala kegiatan yang ada di yayasan ya. Itu sih, jadi karena memang saat ini di yayasan personilnya baru gitu ya, ada beberapa yang baru termasuk saya, ya masih menyelaraskan dengan yang ada di yayasan seperti itu. Ini minum nggak apa-apa kan ya? Boleh. Kok Sambil minum nervous dulu. ya saya? Boleh sambil minum dulu nggak apa Mbak Novi. Saya juga Oke. minum juga. Saya juga deg-degan ternyata guys. Bersama Ibu Yayasan soalnya di sini. Nanti kita ulik bagaimana kelanjutannya. Minum dulu ya teman-teman. Oke, ini Cleo. Boleh ini di endorse. Oke. Selanjutnya. Pertanyaannya ini adalah karir Mbak Novi. Jadi Mbak Novi ini dulu sebelum terjun di dunia bidang pendidikan ini di tahun kapan? Dan apakah sampai saat ini masih menggeluti di bidang pendidikan? Karena Mbak Novi kan sekarang fokusnya di yayasan. Karena yayasan ini kan ada MI, ada RA, ada PKBM. Jadi Mbak Novi kan di yayasan itu mulai tahun kapan dan di bidang pendidikan ini tahun kapan? Oke. Satu-satu kali ya. Ya, satu-satu. Kalau di bidang pendidikan saya memang dari SMA sih. Jadi saya memang agak suka gitu ya di bidang pendidikan ya dari SMA. Jadi dari rumah itu saya sudah mulai ngelesi dari SMA, kemudian sampai ke perkuliahan itu rutinitas saya sebagai mahasiswa itu ya selain menjadi, saya juga dulu pernah jadi ini sih, bekerja di salah satu rental internet gitu ya, atau komputer di situ, kemudian masih ngelesi juga dan di PKBM juga sih. Dulu memang pernah jadi guru SLB juga itu di Wow, luar biasa daerah ya. sini Ternyata dulu. tepuk tangan dulu teman-teman. Itu waktu SMA tadi Mbak Novi waktu itu. Sudah kuliah sih. Sudah kuliah waktu Kuliah itu ya? semester berapa ya? Semester tengah lah. Oke, kalau boleh tahu Mbak Novi dulu waktu kuliah jurusannya apa? Mungkin teman-teman yang di rumah kan masih menerkan-rekan nih Mbak Novi jurusannya apa waktu kuliah? Yap. Kalau saya kebetulan lulusan dari universitas swasta ya, yang ada di Banyuwangi, di Uniba, Universitas PGRI Banyuwangi, prodinya pendidikan matematika gitu. Wow, pendidikan Jadi matematika. memang dari apa ya? Saya merasanya dari SD sih. SD ada ketertarikan di matematika ya, mata pelajaran matematika, sehingga ya saya kembangkan di perkuliahan gitu. Prodi yang saya pilih ya pendidikan matematika seperti itu. Dan sampai di titik ini, di akhirnya di PKBM saya juga sebagai tutor
matematika seperti itu. Kalau Mas boleh Andri. tahu, Mbak Novi dulu di PKBM ini dari tahun berapa, Mbak Novi? Aku di sini mulai tahun 2018 sih. Jadi Udah berapa tahun ya, Mbak ya? Berapa ya? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9, 10, 9 ya? Jalan 7 lah. Jalan 7. Iya kan? Iya, ya lumayan lama lah dari saya. Saya baru 1 tahun, Iya. Mbak Novi udah lama di sini. Iya, dari 2018 dari awalnya PKBM berdiri gitu ya. Saya sudah bergabung sih dengan PKBM gitu. Cuma memang status saya saat itu masih tenaga administrasi karena status saya juga masih kuliah ya. Karena ini kan pendidikan terakhir minimal seorang guru itu kan harus S1. S1. Jadi saat itu ya saya berkecimpung sebagai tenaga administrasi di PKBM. Oke. Seperti itu Mas Andri. Karena di PKB Malphite ini kan juga sudah lama ya Mbak ya terbentuknya di sini. Mbak Novi juga di sini yang kita sudah tahu Mbak Novi dulu juga pernah memegang sebagai ketua atau kepala di PKB Malphite ini itu di tahun 2021. 2021. Bagaimana perasaan Mbak Novi menjadi kepala di PKB Malphite yang mana dulunya menjadi tenaga administrasi, tutor, lalu menjadi kepala PKB Malphite. Susah senangnya itu gimana? Kalau boleh diceritakan. Shock ya. Shock sih. Tapi karena memang apa ya, sebenarnya kalau dibilang tantangan ya, ya tantangan juga. Cuma saya lebih ke tipe ya udahlah dijalanin aja karena kan ya karena ini sudah rezeki mungkin ya, Allah sudah memberikan amanah, memberikan rezeki ya mau nggak mau saya jalanin aja, disyukuri aja yang ada. Jadi pada saat setelah tenaga admin kemudian sudah lulus nih diangkat jadi tutor, kemudian saya diangkat jadi kepala atau ketua PKBM ya di tahun 2021. Ya perasaan saya yang pertama kali muncul ya shock gitu karena saya nggak pernah ada di posisi itu, kemudian cenderung mulai belajar dari awal lah karena kan saya nggak pernah ya mengalami atau nggak pernah punya pengalaman sebagai seorang ketua ataupun kepala itu sih. Tapi ya alhamdulillah ya apa ya banyak sekali ilmu, pengalaman, relasi juga saya nambah Tentunya relasi, banyak teman juga ternyata. Saya banyak kenal dengan orang-orang hebat ya, kepala-kepala PKBM di Banyuwangi yang menurut saya ya hebat-hebat gitu. Mereka banyak PKBM yang sudah lama dan mungkin punya value yang lebih tinggi pastinya daripada PKBM Malphite. Nah dari sana ya saya bisa belajar banyak lah seperti itu. Ya mengembangkan diri juga, mengembangkan lembaga juga, kemudian belajar mengembangkan tim juga pastinya kan, karena di PKBM kan apalagi Al-Fayat ya timnya kan personilnya kan cukup banyak ya. Jadi tantangan saya di sana bagaimana caranya saya membagi tugas dengan teman-teman, bagaimana saya bisa mensolidkan teman-teman, mensatu visi misikan dengan tujuan lembaga dan tujuan saya lah sebagai kepala PKBM. Karena begini juga teman-teman, ini sedikit informasi karena saya waktu di periodenya Mbak Novi sebagai kepala PKBM saya juga merasakan bahwa beliau ini adalah sosok yang saya kagumi karena beliau ini adalah sosok yang bertanggung jawab. Jadi Mbak Novi ini dulu itu waktu sebagai kepala PKBM beliau itu sangat kalau bahasa Jawanya atau bahasa Osing itu ke teman-teman itu kayak menganggap kita itu teman. Meskipun kita bekerja, kita di kantor, di sekretariat atau di PKBM, kita itu sama aja, kita kayak berteman. Jadi kita itu enak mau ngomong ke meskipun Mbak Novi sebagai kepala, kita itu tetap punya batasan atau boundaries kepala dan juga teman kita juga ada batasannya di situ. Tapi saya merasa waktu itu Mbak Novi ini adalah sosok yang luar biasa karena Mbak Novi ini adalah seorang kepala yang mana Mbak Novi ini juga seorang wanita. Seperti itu teman-teman. Jadi saya mikir seperti ini jadi Mbak Novi karena wanita di Indonesia ini banyak memiliki potensi-potensi seperti itu. Yang mana kita juga tema hari ini kita akan fokuskan kepada di Hari Kartini juga Mbak Novi di tanggal 21 besok di Hari Kartini yang mana dulu Mbak Novi sebagai kepala PKBM atau ketua PKBM yang mana sekarang Mbak Novi sudah di yayasan
yang tadi belum dijawab loh tentang yayasan. Mbak Novi sekarang iya. berada di yayasan. Nah, kalau bisa diceritakan nih ke Mbak Novi, bagaimana latar belakang terbentuknya dari Yayasan KFK Al Maulana? Oke. Jadi kita langsung ke atasnya nih. Oke. Mungkin teman-teman masih belum tahu, dari PKBM itu di atasnya itu masih ada yayasannya atau ada lembaganya seperti itu. Iya, iya. Pertanyaannya Ketang cukup beli. Nggak apa-apa ya, bahasanya campur-campur udah ya. Biar agak enjoy aja. Oke. Ya, karena pertanyaannya tadi cukup banyak, jadi saya juga agak bingung nih. Iya, jawab The first satu-satu juga. aja. Oke, di yayasan itu memang menaungi beberapa lembaga ya. Jadi saya saat ini kan aktif di Yayasan KFK Al Maulana, tepatnya di Desa Kemiri, sama dengan alamatnya PKBM Al Fayat, cuma berbeda tempat lah ya. Jadi alamatnya di Desa Kemiri, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yayasan ini bergerak di di 4 bidang sebenarnya. Di keagamaan, yang pertama di pendidikan, kemudian di sosialnya, kemanusiaan dan juga keagamaan. Jadi 4 bidang ini yang menjadi tujuan dari yayasan seperti itu. Kemudian yayasan juga sampai saat ini memiliki 5 satuan pendidikan ya. Ada 2 formal, kemudian 3-nya itu non formal. Yang formal itu memang di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama ya. Ada RA Al Fayat yang posisinya saat ini juga di Kecamatan Singojuru, juga di Desa Kemiri, hanya beda titik saja. Kemudian yang kedua itu MI Al Maulana yang tempatnya ada di Glenmore. Seperti itu. Kalau yang non formalnya ketiganya adalah PKBM ya. Yang PKBM pertama itu ada di Singojuru, PKBM Al Fayat. Nah, ini juga jadi salah satu lembaga awal yang ada di yayasan yang berdiri gitu. Kemudian PKBM Ziyadatul Barakah, setelah itu yang terakhir PKBM Al Fayat 2 Songgon. Oke, jadi Gitu. ada 5 ya, Mbak. Jadi ada 5 di yayasan, Mas Andre. Jadi itu yang melatar belakangi terbentuknya yayasannya. yayasan ya. Kalau latar belakang terbentuknya yayasan ya, sebenarnya bukan itu sih. Jadi dulu itu sempat ada sekitar 10 anak kecil gitu ya, yang melaksanakan KBM gitu, kegiatan pembelajaran. Sekitar 10, kemudian 4 guru. Tapi dengan kondisi tempat yang kurang memadai seperti itu, legalitasnya juga nggak ada, sehingga dari sana foundernya yayasan itu, pembina yayasan yang saat ini itu punya inisiatif untuk mendirikan yayasan sebagai naungan PAUD ini tadi. Jadi biar mereka punya legalitas gitu ya, punya legalitas, sehingga ya mau nggak mau harus ada naungannya kan. Seperti itu, sehingga itu cikal bakal berdirinya Yayasan KFK Al Maulana. Seperti itu Mas Andre. Cuma di prosesnya itu ada 2 sebenarnya yang diajukan oleh yayasan, satuan pendidikan yang diajukan oleh yayasan. Yang pertama adalah PAUD, yang kedua itu adalah PKBM itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata yang awalnya ingin mendirikan PAUD itu beralih ke RA. Gitu. Kalau RA itu setingkat TK, cuma di bawah naungan Kemenak. Seperti itu. Ternyata juga secara izin yang lebih cepat munculnya itu atau selesainya itu izin operasional di PKBM Al Fayat seperti itu. Jadi ya Al Fayat ini salah satu lembaga yang perintis gitu loh, perintis dari satuan pendidikan yang lain di bawah Yayasan KFK Al Maulana. Jadi itu sih latar belakang berdirinya satuan pendidikan dan juga Yayasan KFK Al Maulana.